Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dengan materi matematika peminatannya. Kita lanjutkan materi selanjutnya, yaitu sekarang adalah menyelesaikan limit fungsi trigonometri tangga dengan menggunakan limit menuju 0. Jadi intinya kita akan merubah atau bagaimana cara merubah limit menuju tahingga menjadi limit menuju 0. Jadi maksudnya di sini begini, soalnya adalah limit menuju tahingga, tapi kita diselesaikannya dengan menuju limit menuju 0 gitu loh ya. Pembahasannya masih soal materi limit fungsi trigonometri. Kita langsung aja ke soalnya supaya kalian lebih paham lagi atau lebih jelas lagi di sini ya. Soalnya di sini misalnya di sini lim x menuju tahingga akar 6x cos 3 per akar x sin 5 per akar x. Nah ini ya, ini kan limitnya x-nya menuju 0 ya. Ini x-nya menuju tahingga, tapi kita akan menyelesaikannya dengan limit menuju 0 gitu ya. Karena kita akan menyelesaikan limit menuju 0, artinya begini, ini x-nya itu menuju tahingga. Ini kan limit x menuju tahingga kan yang namanya fungsinya itu kan menuju 0 gitu kan. Artinya bagaimana cara merubahnya? Artinya begini, jika x menuju tahingga maka y menuju 0, begitu kan. Artinya berarti jika y menuju 0 gitu kan, jika y menuju 0 berarti x-nya menuju tahingga. Itu yang dimaksud ya. Oke, untuk menyelesaikan soal seperti ini, bagaimana caranya untuk merubah ke limit menuju 0 ya. Pertama yang harus kita lakukan adalah akar 6x ini. Akar 6x ini kita faktorkan menjadi akar 6 menjadi akar x gitu kan. Seperti ini. Jadi akar 6x ini yang kita cari ini, itu bisa ditulis kayak gini. Itu sama dengan akar 6 dikali akar x ya. Maka akan didapat seperti ini. Nah, jadi sekarang kita rubah jadi akar 6x itu menjadi akar 6 kali akar x gitu ya. Ini masih sama dulu. Nah, kemudian setelah terbentuk seperti ini, maka yang namanya akar atau 1 per akar x kita ganti y. Nah, 1 per akar x kita ganti y. Kenapa menuju y? Kita ganti nanti y menuju 0 gitu ya. Oke, maka akan didapat seandainya 1 per akar x diganti y, maka akar x pasti 1 per y kan. Jadi begini, kalau ini 1 per akar x sama dengan y, berarti 1 per y itu sama dengan akar x ini ya. Kali aja ke sini, kita simpan sini 1 per y, ini pasti 1 akar x gitu kan. Kemudian yang kedua ini 3 per akar x gitu ya. 3 per akar x itu kan sama dengan 3 per akar x itu sama dengan 3 kali 1 per akar x. Kalau tadi ini ya yang kita perhatikan, sekarang kita yang ini kita pahami dulu satu persatu. Ini sudah kalian pahami, yaitu dengan ini bentuknya, yang ini dari sini ke sini, maka akan didapat seperti ini. Nah sekarang yang ini 3 per akar x. 3 per akar x itu sama artinya dengan 3 kali 1 per akar x gitu kan. Nah karena nanti ini diganti y, nah ini ganti y gitu, maka 3 kali y kan. Nah maka ini didapat 3y. Jadi 3 per akar x nanti diganti 3y. Nah ini enggak merubah arti ya, enggak merubah arti ya, artinya atau enggak merubah nilai ya, sama sekali enggak merubah nilai, karena ini kesamaannya ini ya. Kalau bentuk yang ini, jadi ini karena diganti sama y jadi 3y, ini diganti y ya y, berarti yang ini juga sama, 5 per akar x sama dengan 5 kali 1 per akar x gitu ya. Maka didapat ada 5y gitu ya. Jelas ya. Jadi ini sekarang ini kita gerubah. Nah sekarang jadi rubah ya, karena karena akar x diganti 1 per y gitu kan. Nah akar x diganti 1 per y, maka di sini 6 akar 6 kali 1 per y, ini diganti akar x nya diganti 1 per y.
Yang ini tadi udah kita rubah adalah 3Y. Yang ini udah kita rubah di sini adalah 5Y. Jadi bentuknya sekarang seperti ini. Nah sekarang yang tadinya X menuju 0 sekarang Y menuju 0 karena di sini nggak ada X lagi. Nah itulah cara merubah dari X menuju Taingga menjadi Y menuju 0 gitu kan. Jelas ya, caranya adalah step by step di sini. Tidak ada yang sulit di sini kecuali kalian memperhatikan betul-betul apa yang saya sampaikan di sini gitu ya. Jadi hanya perubahan-perubahan aja, tidak merubah arti atau tidak merubah nilai gitu ya. Jadi limit akar 6 kali 1 per Y sekarang cos 3Y sin 5Y sekarang Y-nya menuju 0 gitu kan. Jelas ya. Nah dari sini udah sekarang ini tinggal 1 per Y cos 3Y sin 5Y. Jadi bentuknya jadi dibentuk seperti ini. Nah ini kali sin 5Y, jadi sin 5Y per Y kan ini 1 per Y kali sin 5Y kan 1 per Y. Sin 5Y per Y ya. Yang ini cos 3Y tetap cos 3Y akar 6 ya. Sama aja sebenarnya ini per Y semuanya gitu kan. Per Y semuanya tapi cuma satu aja. Kenapa? Masih ingat ini kan? Nah, karena kita ingin mengarah ke sini. Ya, lim X menuju 0 itu sin AX per BX itu kan ini gitu kan. Nah berarti ini jawabannya nanti 5 per 1 kan. Nah lim akar 6 pasti akar 6. Nah di sini adalah substitusi langsung cos 3 kali 0 Y nya kan 0, 3 kali 0 0, cos 0 adalah 1. Kemudian lim ini adalah 5. Jelas ya, maka akan didapat 5 akar 6. Nah itu cara menyelesaikan limit fungsi menuju Taingga menjadi limit fungsi menuju 0 gitu kan ya. Baik ya, kita lanjutkan lagi soalnya yang kedua ya, masih sama, yaitu cara merubah limit menuju Taingga menjadi limit menuju 0 ya. Ya sekali lagi untuk X mendekati Taingga maka Y mendekati 0 ya. Jadi seperti yang sudah digambarkan di video yang lalu gitu ya, kalian boleh simak lagi ya. Itu Bapak ngejelasinnya dengan cara tabel ataupun dengan cara grafik. Itu udah saya jelasin bahwa untuk X mendekati Taingga maka fungsinya itu mendekati 0 atau Y-nya mendekati 0. Oke, kita lanjutkan yang kedua nih, soalnya seperti ini ya. Limit X menuju Taingga 1 min cos 4 per X per 1 per X tan 3 per X ya. Jadi untuk menyelesaikan soal ini Taingga ini supaya mudah atau lebih mudah, karena di sini adalah pecahan ya, sudutnya itu bentuknya pecahan gitu ya. Jadi kita gunakan dengan limitnya Y-nya menuju 0 gitu ya. Jadi sebenarnya ini antara kalau dalam operasi lain bagi jadi kali atau kali jadi bagi gitu. X menuju Taingga fungsinya menuju 0, dibalik fungsinya menuju 0, X-nya menuju Taingga. Seperti itu sebenarnya ya. Yang pertama kita lakukan adalah kita mengganti 1 per X itu dengan Y. Ya kenapa dengan Y? Karena di sini Y mendekati 0, kita akan mengganti X ini dengan Y gitu kan. Maka 1 per X ini kita ganti dengan Y. Nah, maka dapat seperti ini ya. Jadi untuk menyelesaikannya adalah dimisalkan 1 per X itu sama dengan Y. Bolehlah dimisalkan, boleh juga ganti aja 1 per X sama dengan Y. Nggak ada masalah gitu ya. Kalau kita mau memisalkan atau mau mengganti juga sama ya. Oke ya. Kalau 1 per X itu sama dengan Y, maka 4 per X itu gimana? Nah ini udah dijelaskan di soal yang tadi ya. Tadi 3 per X. Terus 5 per X ya. Ini udah jelas kalau 4 per X itu kan berarti, nah seperti ini kita jelasin lagi ya supaya kalian lebih paham lagi. Untuk 4 per X sama dengan 4 kali 1 per X.
gitu kan. Karena 1/X-nya itu kita ganti Y, berarti 4 kali Y menjadi 4Y gitu kan. Sama seperti tadi ya, nomor 1 tadi. Nah kemudian untuk 3/X-nya sama juga seperti ini. 3/X itu sama dengan 3 kali 1/X gitu kan. Berarti karena 1/X-nya kita ganti Y, maka menjadi 3Y. Jadi 3 kali Y menjadi 3Y. Oke, seperti itu ya. Jadi karena ini 1/X-nya sudah diganti kita Y, 4/X-nya menjadi 4Y, 3/X-nya menjadi 3Y, maka akan didapat seperti ini. Nah, jadi lim X Y sekarang Y menuju 0. Jadi X, karena di sini coba perhatikan, di sini sudah nggak ada X-nya lagi. Ya, semuanya adalah dengan Y. Maka Y ininya juga Y menuju 0 gitu, sudah berubah gitu kan. Nah inilah perubahan dari X menuju tangga menjadi Y menuju 0. Karena X-nya sudah tergantikan menjadi Y-nya semua di sini ya. Di Y menuju 0. Jelas ya, ini cara merubah limit menuju tangga menjadi limit menuju 0 ini. Disinilah perubahannya ya. Paham ya untuk merubahnya ya. Seperti soal yang tadi juga begitu sama ya. Nah setelah kamu pahami ini, sebenarnya ini soal sudah terbahas. Kalau kemarin mungkin di sini 1 min cos 4X gitu kan, X menuju 0 gitu kan, misalnya per Y tan 3 per X gitu tan 3X gitu kan. Nah ini sudah dibahas nih sebenarnya. Ya, nah oke lah kita bahas. Nah sekarang kita bahas yang pembilangnya aja dulu. 1 min cos 4Y. Nah ini kalian tahu ya bahwa ini adalah ya sudut ganda gitu ya. Cara menyelesaikan sudut gandanya adalah seperti ini. Nah, lihat. Jadi kalau kita menemukan cos 4Y itu sebenarnya 1 min 2 sin kuadrat 2Y ya. Karena di sini sebenarnya ya kita bahas lagi bahwa cos Y itu berarti 1 min 2 sin gitu kan. Karena di sini 1 berarti 1/2 gitu kan. 1/2. Jadi 1 min 2 sin kuadrat 1/2Y gitu. Kalau cos 2Y berarti 1 min 2 sin kuadrat Y gitu kan. Ya. Kalau cos 4Y berarti 1 min 2 sin kuadrat 4/2 berarti 2Y kan. 4/2 itu 4 bagi 2 adalah 2 jadi 2Y. Nah seperti itu ya. Oke, karena di sini 1 min cos 4Y, karena di sini baru diketahui adalah cos 4Y, berarti 1 min cos 4Y ini adalah, nah ini 1, ini 1, jadi 1 ini adalah ini, dikurangi dari sini. Nah cos 4Y nya kita ngambil dari sini, 1 min 2 sin kuadrat 2Y. Nah 1 min 2 sin kuadrat Y ya gitu kan. Jadi 1 min 1 dikurangi 1 0, min 1 kali min kali min plus, jadi 2 sin kuadrat Y ya. Jadi 1 min cos 4Y itu sama dengan 2 sin kuadrat 2Y. Jelas ya. Nah jadi 1 min cos 4Y itu ganti dengan ini ganti dengan 2 sin kuadrat 2Y ya. Yang bawahnya nggak usah gitu ya. Jadi didapat seperti itu ya. Jadi sekarang lim Y menuju 0, 2 sin kuadrat 2Y per Y tan 3Y ya. Nah sekarang kalau sudah ini sin kuadratnya jadi difaktorkan gitu kan. Jadi kan didapat 2 sin 2Y kali sin 2Y. Karena sin kuadrat itu sin kali sin, berarti sin kali sin ya. Ya, 2-nya tetap yang ini dari sini. 2Y-nya adalah dari kuadrat tadi ya. Nah, kalau udah ini seperti ini ya kita udah lim 2 Y menuju 2 lim 2 Y menuju 0 kan 2. Lim Y menuju 0 dari sin 2Y per Y ini kan A, ini B. A-nya 2, B-nya 1, jadi 2/1 2. Dan lim Y menuju 0 sin 2Y per tan 3Y adalah 2/3. A-nya 2, B-nya 3, jadi 2/3.
Nah, lebih jelasnya gini ya. Lim ini, lim Y menuju 0, 2 adalah 2. Ya. Kemudian lim, nah sin 2Y per Y adalah 2. Ya kan? 2 per 1 gitu kan. Oke. Kemudian lim, ya sin 2Y per tan 3Y adalah 2 per 3. Ya kan? Nah, sekarang 2 kali 2 kali 2 per 3 adalah 8 per 3. Nah, seperti itu ya. Mudah kan? Ya. Oke, baik. Kita lanjutkan limit fungsi trigonometrinya ya. Soal-soalnya yaitu cara merubah limit menuju tahingga menjadi limit menuju 0. Limit X menuju tahingga 2X kotangan 2 per X min 3 kotangan 2 per X per 5X kuadrat min 2X. Oke ya, kita untuk menyelesaikan soal ini, yang pertama kita faktorkan dulu ya. Faktorkan dulu pembilangnya dan faktorkan dulu juga penyebutnya. Ya, cara memfaktorkannya adalah kotangan 2 per X ini, kotangan 2 per X ini kan kebetulan ada kesamaan ya. Nah, seperti ini ya. Jadi 2X min 3 kali kotangan 2 per X ya. Jadi ini difaktorkan dulu. Jadi setelah difaktorkan ini adalah seperti ini untuk pembilangnya. Dan untuk penyebutnya adalah difaktorkannya adalah seperti ini, 5X kuadrat min 2X, jadi X-nya keluar ya. X kali dalam kurung 5X min 2 ya. Jadi seperti ini ya. Nah, ini adalah bentuk setelah difaktorkan ya. Nah, jadi cara pemfaktorannya seperti ini. Jadi mudah ya. Nah, kemudian baru selesaikan limit yang di depan ini nih ya, karena ini limit X menuju tahingga ini untuk 2X min 3 per 5X min 2 ini kan ya kebetulan ini sama dengan persamaan linier ya, yang sudah diajarin ya, di video yang lalu gitu ya, dimana ini kebetulan adalah pangkat variabel pembilang dan penyebutnya sama gitu ya, satu gitu ya. Jadi limit untuk X menuju tahingga untuk ini adalah 2 per 5 ya, tinggal ngambil dari koefisiennya, atau dengan cara menutup, atau dengan cara ya rumus cepatnya ya, seperti itu. Oke, jadi didapat seperti ini ya. Limit penyelesaian dengan limit adalah 2 per 5 ya. Sekarang yang ini kita selesaikan yang ini. Nah, tentukan limitnya setelah ini adalah 2 per 5, setelah ini sekarang ini. Nah, ini faktorkan juga yang ini. Cara memfaktorkannya adalah seperti ini ya. Ini 2 per 5 tetap, limit 1 per X min 1 per X kali kotangan 2 per X ya. Jadi ini difaktorkan ya. Ini sama sih sebenarnya, kalau ini 2 ini per X berarti 1 per X kali 2 gitu kan. Karena di sini kotangan 2 per X gitu ya, maka 1 per X kali kotangan 2 per X gitu ya. Oke, lanjutkan. Nah, setelah difaktorkan gitu ya, nah ini kotangan 2 per X ini, kotangan ini kita rubah dalam bentuk aturan trigonometri, yaitu menjadi 1 per tan 2 per X gitu ya. Nah, kalau kamu nggak paham ini perubahan kotangan 2 per X menjadi 1 per tan 2 per X, kalian bisa nonton di video Bapak di heksagon ya. Kamu bisa lihat itu, caranya mudah untuk bagaimana cara memahami untuk aturan-aturan trigonometri. Kalian bisa lihat di videonya ya, yaitu video heksagon itu yang ada di channel Bapak ya. Oke, kita lanjut. Nah, setelah dirubah nih kotangan dengan menggunakan aturan trigonometri adalah menjadi 1 per tan 2 per X, maka ini akan didapat seperti ini. Ganti 1 per X ini dengan Y gitu kan. Kemudian ini 2 per X berarti kan 2Y gitu kan, karena 2 kali 1 per X, 1 per X ganti Y berarti tan 2Y. Nah, ini menjadi tan 2Y. Nah, ini juga langsung
ganti Y menuju 0 gitu, karena di sini sudah nggak ada X lagi. Oke. Nah, setelah didapat seperti ini, maka lim Y menuju 0 ini kalikan aja ke atas ya. Jadi Y kali 1 Y. Nah, ini kan sudah ketemu adalah konsep dasar trigonometri atau konsep dasar limit fungsi trigonometri. Y per tan 2YA-nya adalah 1, B-nya adalah 2 gitu ya. Maka didapat 2 per 5 ya kali 1 per 2 gitu ya. 2 kali 1 2, 5 kali 2 10, itu sama dengan 1 per 5, atau ini coret-coret tinggal 1 per 5. Oke, begitu ya.